Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurulillah, malam ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pengajian kita. Adapun materinya adalah lanjutan dari materi minggu lalu. Kita akan masih berbicara tentang masalah nikah. Pada kesempatan ini yang kita akan dalami sedikit adalah pengertian nikah itu menurut bahasa dan menurut istilah para ulama fikih. Ya. Kata guru kita di dalam kitab yang kita baca, an-nikahu lughatan ad-dammu wal jam'u. Jadi ini pengertian nikah menurut bahasa. Nikah itu katanya menurut bahasa adalah ad-dammu wal jam'u. Ya. Menggabungkan dan menyatukan. Ya. Menggabungkan dan menyatukan. Itulah definisi nikah di dalam bahasa Arab. Jadi nikah itu adalah bahasa Arab yang juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Siapa yang menikah gitu. Padahal itu aslinya adalah bahasa Arab. Dan memang ya di dalam bahasa Indonesia itu memang banyak terambil dari bahasa Arab. Kursi bahasa Arab juga. Ya, termasuk nikah bahasa Arab. Nah, nikah karena itu bahasa Arab itu dimaknai dengan menggabungkan dan menyatukan. Ya. Wa indal fuqaha'i, sementara nikah itu menurut para ulama fikih, ya, faqihun, fuqaha, aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafdhin makhsusin wa syurutin makhsusatin. Itu definisi nikah menurut para ulama fikih. Ya. Dan itu definisi sangat penting. Ya. Karena kapan ada satu masalah itu definisinya tidak jelas, bisa jadi juga nanti kesimpulannya tidak jelas. Maka dia penderita fikih, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Ya. Menghukumi sesuatu, memberikan hukum kepada satu masalah itu sangat tergantung bagaimana menggambarkan masalah itu.
Jadi dia yun lemala kesimpulan nariku dia dah menesa persoalan nah akbar. Itulah ulama fikih. Jadi ulama fikih itu tidak akan mengambil satu kesimpulan hukum, ya, kecuali persoalan itu sendiri sudah betul-betul jelas apa masalahnya. Dan sebagai catatan, yang menetapkan hukum itu bukan ulama. Ini juga kadang disalahpahami oleh kita. Ya, makanya penting juga belajar fikih dan usul fikih. Ya, ketika ada ulama misalnya ditanya bagaimana hukumnya tentang ini, oh jelas begini hukumnya. Ada orang yang mengatakan dia yang menetapkan hukum. Bukan dia, bukan ulamanya menetapkan hukum. Ya, ya, kata ulama fikih dan usul fikih itu al-mujtahidu lam yusbit al-hukma walakin yuzhiru al-hukma, atau al-mujtahidu laisa musbitan lil hukmi walakin muzhiran lil hukmi. Itu kaidah fikih, ya, atau perkataan penjelasan para ulama. Jadi nikah itu adalah satu bentuk akad yang mengandung pembolehan terjadinya wata', ya, muasyarah zaujiyah. Ya, tadinya haram menjadi halal, tapi dengan catatan bilafzin makhsusin, dengan adanya lafaz khusus, wa syurutin makhsusatin, dan syarat-syarat khusus juga. Ya, makanya tuh kutuma Pak Buting, ya, ada lafaz, ada ijab kabulnya namanya. Ya, dia itu noding, ya, ya senge lafaz makhsus. Jaka mangka to Pak Buting maka da bawa miko age sana watuna napa nikah maka dai upasion rako yehe menenungenge, ya, sehidup semati. Oh, tanda tu lafaz maksus, ya, ya, harus menggunakan kata-kata nikah gitu. Ya, makanya kan saya nikahkan kamu dengan siapa, dengan mahar berapa, ya, karena lillahi ta'ala, ya, seperti itu kan. Itu lafaz khusus namanya. Ya, ya, nanti akan dijelaskan lebih jauh, ya, bagaimana sigat akad itu. Ya, lafaz yang bisa dipakai ketika kita, ya, menikahkan seseorang gitu. Ya, jakama yero misalnya tomatuana makun reye napa boting anak makun rena napa napodang yero calon suamina makada wa beriani anakku kodiko dengan mahar sekian. Dan itu nasa sigana yero, karena itu, ya, kinaya namanya, dan harus lafadznya sharih, jelas. Ya, itu maksudnya bilafzin makhsusin. Ya, ya, rega makadaki upasion rono si bawa anak makun reku. Wah, itu dena cocok dia. Nah, itu bukan lafaz nikah. Wa syurutin makhsusatin, ya, juga dengan syarat-syarat tertentu. Ya, agak syaratnya, ya, harus terpenuhi. Ya, jakama yero itu ipan nikai deno dina nikai. Pada di contohnya ada pertanyaan minggu lalu kan, ya, apalagi pertanyaannya itu, bagaimana kalau seandainya ada orang bersaudara, ya kan, bersaudara, ternyata ini saudaranya sudah menikah misalnya dengan seorang perempuan, tapi tidak lama kemudian dia talak istrinya itu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah,
apakah saudaranya itu ketika mentalak istrinya boleh dinikahi oleh saudaranya? Ya, jadi urane masalah surah pada urane boti cedi, tapi iro urane cedi waktu na boting dia na meta na talai bainena odisi kan apu bene salah surah na ro. Ya, bagaimana hukumnya? Kata ulama boleh saja, dia na magaga. Cuma yamiro yakita orja kama salah paham ya nuena dena justru bukan mawaddatan warahmah yang didapatkan, tapi roca naruntu nasabah. Ya begitulah biasa di masyarakat kita. Ya, itu kalau seandainya dia apa istilahnya itu dia cerai hidup ya. Ya, kalau dia cerai mati ya artinya mati kasih lakennya rumah kun raye angkapo salasurna lakenna urane wadiga na pubene yero bainena salasurna wadisa dena magaga amammo ko makuro pak matemi salasurna ya minariko cerai hidup. Wah, salah paham gimana teh di si jagur bahaya ya. Pak Jakama rekeng ada lagi cerita makada ya mina sianu makwa rupa engkak ganggui. Wah, biasalah. Padahal secara hukum itu tidak ada masalah, boleh saja. Cuman memang perlu dijaga ya betuana assi sumpungeta, karena jangan sampai dengan begitu putus persaudaraan ya. Ya lebih amannya lebih baik cari yang lain lah kira-kira bahasanya. Tapi secara agama itu boleh, tidak ada masalah. Wadisa dia nama gak ada. Ya. Ayami ko makadaki misalnya engkau tahu mak bainai elo topu bene daina elo topu bene rina, jadi batuana nale dua-dua maka dena wisage manu bela jakama upu bene roce dia majapa pena dina roce dia masalah suranga boy beko carana ko yala dua sisa ngi. Kalau diambil dua-duanya tidak boleh, haram hukumnya, kecuali batu nariko misalnya mati ruci dia ya rega italai di mato naku bene, tapi pada si dendro kasus naro burane masalah surange jakama age silana ro patu ya si sumpungange gara-gara akwar. Tapi pada dasarnya bisa ya, kalau seandainya ada orang menikah dengan seorang perempuan, ternyata kasihan perempuan itu maponco sungai ya dia nama gaga ala si anak darana kongka na melok mua dia nama gaga ya. Yang penting itu dia meninggal atau diceraikan ya, begitu ya. Mereka maka deh masihnya waku manutu kasiero nailo mana mua dia na wading haram hukumnya. Maka depan Allah Ta'ala wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma kada salaf. Jadi iro riolo sebelum Nabi ta sallallahu alaihi wasallam dia na magaga sa ibu bena iro makun raya sekalipun masalah surang langsung yala tak dua ya, dia nama gaga. Tapi dalam Islam ya itu dilarang ya. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar rada'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaikum bikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum
wa khalailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Haram hukumnya karena tidak memenuhi syurut makhsusah, dina penuhi rosarana. Ya. Jadi ini syarat khusus ini sangat penting ya, sangat penting. Karena jangan sampai menikah ternyata tidak boleh dinikahi karena ada mani syar'i namanya. Ya. Ada yang mencegah ya akan hal itu. Taib. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lagi. Lalu kemudian ada perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan makna nikah secara syar'i ini. Apakah yang dimaksud dengan nikah itu adalah akad atau nikah itu adalah wata? Ya. Apakah nikah yang dimaksud itu adalah akadnya atau nikah yang dimaksud itu adalah wataknya sendiri? Ya senge watak, ya artinya pertemuan suami istri itu. Apa iro nikah ya maka desisa pandritata ya pada misalnya reguruta mazhabna Syafi'i maka dai an-nikahu hakikatun fil aqdi majazun fil wat'i. Jadi mazhabnya Syafi'i itu mengatakan nikah itu hakikatnya adalah akad. Ya, akad. Adapun mengenai masalah makna nikah itu adalah wata, pertemuan suami istri, itu adalah makna majasinya. Tapi hakikatnya adalah akad. Maka datus yang berguru Imam Abu Hanifah. Wa qala al-Hanafiyatu, ya mazhabnya Hanafi, an-nikahu hakikatun fil wat'i ya wa kada yusta'malu fil aqdi majazan. Ya. Dalam mazhab Hanafi hakikat daripada nikah itu bukan transaksinya tetapi wataknya. Maksudnya komak kedai tahu nikah berarti yang dimaksud adalah wataknya, pertemuan suami istrinya, bukan akadnya. Ya, maka datosi mazhabna Syafi'i ide hakikat daripada nikah itu adalah akadnya dan bukan wataknya. Agak betuan na iye. Ini di dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan al-athar al-mutarattabu alaihi. Ya. Al-atharu al-mutarattabu alaihi. Ya. Akibat konsekuensi yang ditimbulkan dengan adanya perbedaan itu. Mazhabnya Syafi'i mengatakan hakikat daripada nikah adalah akad, sementara mazhabnya Hanafi mengatakan hakikat makna nikah itu bukan akad tetapi adalah wata. Apa konsekuensi hukumnya? Tak dampaknya enggak maraja. Misalnya ada orang dia melakukan hubungan suami istri tetapi ternyata dia tidak menikah. Ya. Jadi istilahnya dia berzina. Kenapa dia berzina? Karena melakukan itu dan dia tidak pernah menikah. Nah, kalau nikah itu dimaknai sebagai akad, ya, kalau nikah itu dimaknai sebagai akad dan orang itu melakukan perbuatan itu tadi tanpa akad, maka
apabila tadi itu apa istilahnya itu pergaulannya itu mengakibatkan hamil, lalu kemudian nanti beranak, dan anaknya misalnya adalah perempuan, maka menurut mazhabnya Syafi'i itu boleh dinikahi nanti oleh bapaknya sendiri. Kurumun rumah salanar. Ye. Maka dewe konjak batu. Beko carano dina nikai nalena mato. Maka koni rumah salanar nasabak ko yero nikai dimaknai sebagai akad. Ya, dan ini tidak ada akad, berarti anak yang lahir itu adalah anak yang lahir di luar daripada akad, sehingga kemudian itu dianggap bukan anaknya, gitu. Makanya odi na pubene, odi. Tapi ini mazhabnya Syafi'i mengatakan demikian. Ya, mazhabnya Syafi'i mengatakan bisa dia nikahi kalau dia mau, maka dia naikok mato tumbe nasabari kasih nang ketula pemakun re biasa nasaba ikut si bawa indokna. Masalahnya itu dilakukan di luar daripada akad. Ya. Ya tosiko maka deki hakikat daripada makna nikah itu adalah bukan akad tetapi wata. Ya, atau pertemuan empat mata, dan itu mazhabnya Hanafi, maka itu konsekuensi hukumnya bahwa anak perempuan yang lahir di luar daripada nikah itu tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang telah melakukan hal itu dengan ibunya anak perempuan itu. Kenapa? Karena dia yang wata, begitu. Alena watai, ya, alena gauli. Jadi dianggap bahwa anak yang lahir akibat laki-lakinya menggauli ibunya itu tidak boleh dinikahi anak yang dilahirkan itu, karena hakikat daripada nikah adalah wata. Tapi kalau mazhabnya Syafi'i bukan wata hakikatnya, tapi akad. Jadi selama dia gagak akad si bawah indokna, ya mutoni jajian ngana waditona pubene, ya begitu maksudnya. Ya miko makadaki. Bagaimana kalau laki-laki dilahirkan, bisakah ibunya menikahi, ya menjadikan suami anak yang dilahirkan? Wah, itu tidak boleh, disepakati ulama itu tidak boleh, karena dia yang melahirkan. Yang menjadi soal di sini adalah laki-lakinya itu tadi, ya, laki-lakinya. Ini masalah persoalan agama, ya, konsekuensi hukumnya seperti itu, ya. Tapi urasa-rasa tuh ini betuanna kayaknya dena sitina aja, ya. Apalagi nareku mariseng ini, maka kowe cara nana istilahnya kalau dalam bahasa kita itu kan wah darah daging tuh istilahnya kan. Tapi itulah konsekuensi hukum yang diperselisihkan oleh ulama, ya, terkait dengan masalah ini, ya. Ya. Konsekuensi kedua, ini konsekuensi kedua, ada di dalam Al-Quran itu ayat mengatakan, janganlah kamu sekalian menikahi istri bapak-bapakmu.
Ya, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma kada salaf. Ya, janganlah kamu sekalian menikahi istri bapak-bapakmu kecuali itu terjadi pada masa dahulu. Ya, mazhabnya Syafi'i mengatakan begini, kalau nikah itu tadi dimaknai dengan akad, ya, ketika misalnya ada seorang bapak menikah dengan seorang perempuan, ya, bapak ini ada anaknya, engka anaknya yehe bapak urane. Tapi ketika bapak ini menikah misalnya dengan perempuan ini, itu nikahnya tidak sah. Ya, itu nikahnya tidak sah dan terlanjur terjadi hubungan antara bapak itu dengan istrinya, padahal akadnya tidak sah. Menurut mazhabnya Syafi'i, seandainya bapak ini mentalak istrinya itu, maka anaknya boleh menikahi mantan istri bapaknya, alias ibu tirinya, kira-kira bahasanya begitu. Kurumun masalah. Ya. Di situ masalah. Kenapa? Karena itu tadi akadnya tidak sah. Kecuali kalau akadnya sah, itu kalau akadnya sah, tidak boleh seorang laki-laki menikahi istri bapaknya alias ibu tirinya. Kalau akadnya bapaknya dengan ibu tirinya itu sah. Tapi kalau tidak sah, ya, sekalipun itu sudah terjadi watak, itu tidak boleh. Itu boleh kalau tidak sah. Itu menurut mazhabnya Syafi'i. Tapi menurut mazhabnya Hanafi, ya, biar tidak sah akadnya, kalau dia terjadi watak, maka laki-laki itu tidak boleh menikahi menikahi ibu tirinya, gitu. Ya, tidak boleh. Atau mungkin dia tidak menikah, bapak itu tidak menikah, ya, dan dia melakukan itu, maka itu haram dinikahi oleh anaknya laki-laki itu menurut mazhabnya Hanafi. Ya, di situ persoalan hukumnya. Ya. Saya kira untuk sementara barangkali, ya, biar kita agak leluasa untuk, karena ini persoalan definisi nikah sudah sudah kita jelaskan. Ya, sekalipun sebenarnya memang di dalam Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian, dan di dalam beberapa hadis itu dijelaskan makna nikah itu terkadang memang dimaknai sebagai watak, bukan akad. Ya, bukan akad. Misalnya dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi mengatakan wulidtu min nikahin. Ya, apa artinya wulidtu min nikahin? Itu hadisnya Nabi, aku dilahirkan dari nikah. Ya, bukan nikah yang dimaksud di sini adalah akad, tapi yang dimaksud adalah watak. Ya, watak yang halal gitu. Ya. Jadi istilahnya hadis ini, aku dilahirkan dari hubungan yang sah gitu. Bukan akad yang sah, tapi hubungan yang sah. Ya. Ada juga misalnya hadis yang lain mengatakan
yahillu lirrajuli min imra'atihi al-haid, ya, kullu syai'in illa nikah. Ya, halal bagi seorang laki-laki dari istrinya yang haid segala sesuatunya kecuali adalah nikah. Tentu yang dimaksud nikah di sini bukan akad karena istrinya memang, tapi yang dimaksud nikah di sini adalah wata. Jadi pasangan kita ketika misalnya haid, kata Nabi, halal segalanya kecuali hanya itu yang satu yang tidak boleh karena dia lagi haid. Ya. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya menikahi mantan istri saudara kandung? Nah, ini saya kira tadi sudah terjawab. Jadi menikahi, saya ulangi, menikahi mantan istri saudara kandung itu hukumnya boleh. Ya, terutama kalau seandainya misalnya saudara kandung itu meninggal, ya. Ya, bagaimana kalau dia cerai hidup, itu juga boleh. Cuman barangkali perlu dilihat kondisinya dulu. Gama si jaguru ima pedorane, ya, gara-gara ya rumah salana, tapi pada dasarnya itu halal, boleh. Ya, mantan istri saudara kandung boleh, tidak ada masalah. Cuma memang perlu jaga ya rupa jaga mah si jagur itu ngengi. Ya. Ada pertanyaan lagi, mengapa ulama berbeda pendapat sedangkan Quran dan hadisnya sama? Iya betul. Kenapa ulama itu berbeda pendapat padahal kadang masalah itu dalilnya sama, kan? Dalil dari Al-Quran sama, dalil dari hadis sama. Ya itulah ikhtilafu wijhatin nadhri, kata para ulama, karena adanya perbedaan pandangan di dalam memaknai hadis dan ayat itu. Ya. Jadi dalam bahasa fikih, usul fikih itu ada namanya tafawut. At-tafawutu fi fahmi dalil. Jadi orang itu masing-masing berbeda di dalam memahami dalil gitu. Ya. Termasuk di dalam persoalan menikah misalnya, kan? Ya, dalam masalah nikah. Ya, ada orang melihat dalilnya sama dengan yang lain, tapi di dalam memaknai dalil itu yang terkadang membuat sehingga berbeda, sehingga kemudian kesimpulan hukumnya juga beda. Sama misalnya contoh dalam masalah itu tadi, ya kan, masalah makna nikah itu hakikatnya akadkah atau wata. Ternyata ada perbedaan. Mazhabnya Syafi'i mengatakan hakikatnya adalah akad. Jadi selama tidak ada akad dan ada orang lahir, maka bisa saja dinikahi oleh orang yang menyebabkan lahirnya itu. Tapi kalau makna hakikat daripada nikah itu adalah wata, ya selama ada wata, mau nikah mau dia tidak nikah, tidak boleh dinikahi kalau seandainya itu ada hubungan darah misalnya. Ya, itu contoh. Ya, itu contoh. Sama juga misalnya dalam hal lain, misalnya persoalan wudu, kan? Ada sebagian ulama mengatakan membasuh rambut kepala. Ya, mazhabnya Syafi'i ya cukup beberapa helai. Ya,
Maliki harus disapu begini. Ya, Hanafi paling tidak ya rubah. Ya. Apa dalilnya? Kalau dalam Al-Qur'an itu juga dalilnya. Ya, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Kata-kata wamsahu bi ru'usikum di sini. Ada yang memahami itu banyak apa? Ada mengatakan itu zaidah. Ada mengatakan itu lil jar. Ya, begitu. Jadi itu dari sisi pemahaman itulah yang kadang menjadi faktor ulama itu berbeda di dalam mengambil satu kesimpulan dalam satu masalah tertentu, padahal dalilnya itu juga yang dipakai yang lain gitu. Nah, itu maksudnya ya. Ya, saya kira itu penjelasan. Ya, kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja karena sekarang sudah dijelaskan oleh kita. Begini, sepasang suami istri, istrinya meninggal, kemudian suaminya kawin dengan saudara istrinya. Dengan istilah penghinaan atau mungkin masih tolak kemudian sebaliknya sepasang suami istri, suaminya meninggal, ingin istri kawin lagi dengan saudara suaminya. Ini sebenarnya istilah saya tidak dari teman bahwa istilah ini kalau laki-laki meninggal laki-laki dengan saudara suaminya. Kalau perempuan apa selalu kalau ini hanya saya tidak istilahnya karena coba saya itu hanya saya berikan coba bahwa saya bilang maaf sekolah saya karena saya tidak pernah itu kalau waktu mereka mampu yang dilakukan maaf sekolah umum kalau mereka ingat istilahnya ya itu mereka ya. Istilahnya takutana? kalau laki-laki yang meninggal kami dengan saudara tadi. Iya, iya. Istilahnya apa? Iya. Ya. Ya. Saya tidak tahu persis apa istilahnya dalam bahasa Bugis, tapi bisa saya jelaskan bahwa misalnya ada suami istri, ya kan? Ternyata meninggal istrinya. Nah, ini nanti suaminya ini yang meninggal ini bisa saja dia menikahi lagi saudari perempuannya kalau ada. Saudari perempuannya istrinya yang meninggal. Ya rumah pasitolaga di Indria Sengero ini menibawang. Itu saya tidak mengerti bahasa Bugisnya itu apa istilahnya itu. Itu boleh. Atau sebaliknya begini, ada suami istri, ternyata meninggal suaminya kan. Nanti kalau suaminya meninggal ini ada juga saudaranya laki-laki, melo ipu bene, yana dendre pakutanane. Maka tidak bolehkah menikahi mantan istri saudara sekandung? Boleh saja. Yang penting dia itu nama lagama tu. Ya. Apalagi kutuoi. Ya. Itu hukumnya boleh, tidak ada masalah. Ya. Kecuali kalau ada mani syar'inya, ada alasan untuk tidak boleh. Misalnya contoh, siapa tahu dia saudara sepesusuan gitu. Ya,
saudara sepersusuan. Saya kasih contoh, misalnya Muhammad dengan Mahmud, ya, Muhammad dengan Mahmud itu bersaudara. Muhammad ini punya saudara sepersusuan namanya Zainab. Berarti Muhammad ini tidak boleh menikahi Zainab. Kenapa? Karena sesusuan. Tapi apakah Mahmud itu boleh menikahi Zainab? Kalau Mahmud ini saudaranya tadi Muhammad, dia tidak pernah sesusuan, maka dia boleh menikahinya. Ya. Dan misalnya Muhammad maka dia napodangi salah suruna Mahmud, maka dia tuno di mo pubena Eropa masalah suranya. Ya, iko masalah surah sepususu aku, tapi yero Mahmud dia masalah surah si bawa masalah surah tak, maka dia boleh menikahi. Ya. Ya. Jadi ada hadis Nabi itu mengatakan diharamkan karena nasab sama dengan diharamkan karena sepususuan. Ya, yahrumu minan nasabi ma yahrumu minar rada'ah. Ya, ya, seperti itu hadisnya Nabi. Ya. Saya tambahkan, magatosi pale misalnya contoh. Ini Mahmud mati istrinya, tapi ada anaknya kan, laki-laki. Engkau makun rai namanya Zainab, mati itu silakan na. Engkau tu anak-anak makun rai, si runtu dan rela mahmu si bala Zainab. Bisa dia menikah kan? Ya, bisa menikah. Bagaimana dengan anak-anaknya si Mahmud laki-laki itu dengan anaknya si Zainab? Bisa juga dia nikahi. Ya, karena tidak ada hubungan. Maka peko carana mupubene na anak-na anak tirina agama sila. Kenapa kamu menikahi na itu anak perempuannya mama tirimu? Bilang tidak apa-apa. Agak tu si silana ko bicara rugi nero. Siaga? Sikaporo. Nah itu boleh. Ya, boleh, tidak ada masalah. Ayami matu nariko mimana indo na yero anak lu pubene si daina nawadi nasaba si pindoi. Tidak boleh. Ya. Ya. Sikaporo istilahnya ya. Boleh kalau itu boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sering kita dengar di kalangan kita dijelaskan oleh para ustaz bahwasanya umur, rezeki dan jodoh itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi bagaimana orang yang sudah tua tapi belum mendapatkan jodohnya sampai dia meninggal dan belum menikah, apakah itu jodohnya tidak ada atau gimana jodohnya? Terus demikian, jika seandainya dikatakan jodoh itu ketika dia menikah, lantas kenapa dia harus bercerai? Jika memang dikatakan ketika jodoh itu mereka masih di start menikahi, kenapa bisa bercerai? Iya. Ya, karena cuma sampai di situ saja memang rezekinya cuma sampai di situ. Malampe ceritane Pak Moni nih ya Jadi kesimpulannya begini, jodoh itu memang juga harus dicari. Toh? Nah pernah jodoh tak Allah Ta'ala iya, tapi itu mu'allak.
Ya, dalam bahasa agama ada disebut qada mubram, ada qada muallak. Jadi engka anu dapat tentu pun Allah Taala, tapi anu dapat tentu tergantung idina. Muallak namanya. Maka dia menesa ni ke jodohku, menesa tapi kau musapai meruntuh, kau dia meruntuh, kau dia lokas sapai dia tu meruntuh. Karena itu muallak, tergantung manusianya itu gitu. Kalau mubram, ya biar tidak dicari pasti dapat gitu. Ya itu misalnya mati, ya orang pasti mati kan. Tapi kalau muallak, ya ada sesuatu yang ditentukan oleh Allah pada diri kita, tapi itu muallak, tergantung kitanya. Ya. Termasuk rezeki. Iya, termasuk rezeki. Iya. Maka dah menrobat tutumi maka do utuku dia ni lo manu. Noleh ke papedale nariko pun Allah Taala, tapi dia mau kasara, dia mau sarewi, dia nariko muallak namanya itu. Nanti kita bahas ya. Intinya carilah, ya, dan sampaikan bahwa jangan-jangan kita ini jodohku, itu Allahu a'lamu bissawab. Ya, itu kalau dia misalnya dia ya cuma sampai di situ saja memang, ya. Kalau tadi misalnya, ya katanya jodohnya tapi kok meninggal, ya iyalah. Masa eloko meteru-teru. Ya. Allahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi